guys, aku dan teman-temanku ingin ke Museum Kebangkitan Nasional. Di sini kita udah ada di titik kumpul yang kita tentukan, yaitu Stasiun Pasar Minggu Baru. Dan kalian jangan lupa ya, terus ikutin vlog kita. Dah. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang lulusan Sofia. Lulusan Sofia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Sofia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Sekarang aku berada di ruang Direktur Sofia. Direktur Sofia mendapati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran. Di Sofia, salah satu direktur Sofia yang berperan membela RS Sutomo setelah Budi Otomo berdiri adalah Dr. H.F. Roh yang menjabat pada 1901 sampai 1900. Sekarang aku berada di ruang pengobatan tradisional. Inilah ruang pengobatan tradisional masyarakat Nusantara. Setelah mengenal pengobatan tradisional sejak lama, pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercaya ini adalah peta Hindia dan Belanda. Pelajar Sofia dituntut untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda karena mereka nantinya ditugaskan di berbagai daerah dalam wilayah tersebut. Nah guys, ini adalah nama tokoh-tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Ada Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang kelas pelajar Sofia. Ini adalah alat pemecah kepala. Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Sofia. Dengan alat ini, mahasiswa Sofia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang isi kepala, terutama otak manusia. Ya, sekarang saya lagi berada di ruangan asrama Sofia yang digunakan oleh para mahasiswa Sofia zaman dulu. Diasramakan oleh kampus dengan jadwal yang ketat karena diharapkan dari pendidikan. Inilah akan mendapat dibentuk dokter yang handal dari bangsa Indonesia sendiri. Isi asrama ini adalah salah satu buah tempat tidur besi, dan di bawah tempat tidur ini adalah koper milik mahasiswa. Oke guys, sekarang kita lagi di ruang media pembelajaran. Pembelajaran di Sofia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Sekarang aku lagi berada di ruang sekolah Dokter De Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah Dokter De Jawa di Rumah Sakit Militer Witwatersrand. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi di sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah. Oke, sekarang aku lagi di ruangan Sofia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Sofia sebagai pengganti sekolah Dokter De Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Sofia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat perkumpulannya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga.
hal inilah yang menjadi Plagestopia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitar.